Kalau kalian berpikir mereka berenang ke Eropa cuma buat cari kerja santai, jawabannya salah besar, bray. Ini bukan soal nyari lapangan pekerjaan, ini soal lari dari neraka. Dan 60.000 orang itu udah beneran nggak punya pilihan lain. Tapi pertanyaannya, apa penyebabnya dan bagaimana semua ini bisa terjadi? Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel Maharu. Hari ini kita bakal bedah sebuah fenomena krisis sosial yang paling parah dan paling masif dan yang sedang terjadi di tahun 2026. Setelah itu kita bakal ngebongkar sebuah kebusukan yang disembunyikan rapat-rapat oleh sebuah negara di Afrika Utara, tepatnya negara Maroko, dan mengetahui bersama realita dari pemerintah Maroko yang selalu pamer ke dunia internasional tentang betapa majunya infrastruktur mereka. Tapi di sisi lain, tepat di perbatasan Ceuta, ada sebuah wilayah milik Spanyol yang nempel dengan daratan Maroko. Ada sebuah pemandangan fenomena sosial yang terjadi di bulan ini tentang 60.000 orang warga Maroko yang nekat menerjang ombak lautan tanpa menggunakan kapal, dan mereka melakukan apa saja untuk menyeberangi perbatasan meskipun dengan cara berenang menantang maut. Bahkan sebagian cuma modal pelampung, mainan anak-anak, dan beberapanya lagi menggunakan ban bekas. Cuma satu yang mereka kejar, yaitu kabur dari negara mereka sendiri dan masuk ke daratan Eropa. Pertanyaannya, buat apa orang-orang ini mempertaruhkan nyawa dan rela mati tenggelam kalau negara mereka katanya sudah maju? Nah, di bagian ini kita akan mulai bongkar ilusi kemewahan Maroko, dan mari kita lihat faktanya di lapangan. Jadi perlu kalian tahu, Maroko adalah sebuah negara yang mempunyai banyak banget proyek-proyek raksasa. Pertama, mereka itu punya kereta cepat bernama Al Burak. Ini bukan kereta sembarangan, bray. Ini adalah kereta tercepat di seluruh benua Afrika yang menghubungkan kota-kota pesisir. Setelah itu ada Tangermet. Ini adalah pelabuhan raksasa yang kapasitas bongkar muatnya benar-benar luar biasa besar, ngalahin banyak banget pelabuhan-pelabuhan top di Eropa. Dan nggak berhenti sampai di situ. Di pesisir pantai kota-kota besar kayak Casablanca ataupun Rabat, suasananya itu benar-benar udah 11-12 sama kota-kota elit yang ada di Spanyol atau yang ada di Prancis. Di sana ada banyak sekali kafe-kafe mahal, mobil sport seliweran, dan gaya hidup masyarakat kelas atasnya ini benar-benar super glamor. Tapi semua kemegahan yang kalian lihat tadi adalah sebuah ilusi yang cuma dinikmati sama sekian persen lah, beberapa persen populasi elit yang ada di Maroko. Nah, untuk melihat realita aslinya, kita harus geser ke Maroko Utara, ke sebuah garis perbatasan yang memisahkan antara Maroko dengan Ceuta. Dan perlu kalian tahu bahwa Ceuta ini adalah wilayah kedaulatan Spanyol. Artinya udah masuk wilayah Uni Eropa. Tapi lokasinya itu nempel banget di daratan Afrika, berbatasan langsung dengan Maroko, dan garis perbatasannya dipagari kawat berduri. Setelah itu dijaga ketat sama aparat bersenjata. Nah, disinilah sebuah tragedi kemanusiaan berskala masif baru aja terjadi. Hampir 60.000 warga Maroko berkumpul di pesisir perbatasan ini, bray. Mulai dari laki-laki, dewasa, remaja, bahkan ada beberapa anak-anak menceburkan diri ke laut lepas demi untuk menyeberang. Dan mereka berenang menyusuri garis pantai, setelah itu melewati pagar perbatasan yang menjorok ke laut. Dan saat proses kejadian itu sebenarnya banyak yang nggak bisa berenang dengan proper. Jadi mereka pakai pelampu seadanya, ada yang pakai ban bekas mobil, setelah itu ada yang pakai pelampu plastik mainan, bahkan ada yang cuma ngikat botol air mineral kosong di pinggang mereka biar bisa ngapung. Nah, pertanyaan sebenarnya, sebuah penderitaan seperti apa yang menimpa rakyat-rakyat ini? Nah, jawabannya ada di tanah pedalaman yang saat ini sedang retak dan kering kerontan, bray. Jadi perlu kalian tahu bahwa ekonomi Maroko itu, apalagi buat rakyat kecilnya, itu bener-bener bergantung banget sama yang namanya pertanian. Jadi di sana itu banyak yang nanam gandum, ada yang panen zaitun, banyak juga yang ternak hewan. Tapi sayangnya nih ya, sejak tahun 2018 kondisi alam yang ada di Maroko itu benar-benar seakan berhenti berpihak kepada mereka, berubah-ubah gitu, bray. Akhirnya waktu itu Maroko dihantam kemarau
kemarau parah, ekstrim banget. Bahkan ini kemarau terburuk selama 10 tahun terakhir. Kok bisa se ekstrim itu? Jadi hujan aja itu nggak turun berbulan-bulan. Nah akhirnya bendungan Bedengan yang biasanya ini jadi sumber air irigasi di pertanian mereka itu airnya nyusut drastis, habis tak tersisa. Tanah ladang itu yang dulunya subur itu sekarang tuh kayak retak-retak gitu, bener-bener kering banget. Nah dampaknya gimana? Dampaknya panen gandum anjlok ke titik paling rendah. Saat itu juga hasil panen lainnya juga ikutan anjlok, Bay. Dan gara-gara ini pemerintah Maroko terpaksa impor bahan pangan besar-besaran dari luar negeri. Terus hukum ekonomi dasar ini mulai bermain nih. Pas suplai pangan harus impor, otomatis harga yang ada di pasar lokal itu langsung meroket. Inflasinya terjadi secara gila-gilaan. Harga roti, gandum, sampai kebutuhan pokok lainnya itu benar-benar langsung naik melambung tinggi. Padahal di sisi lain daya beli rakyat pedalaman itu justru lagi hancur-hancurnya. Ya gimana nggak hancur? Lah mereka aja gagal panen. Nah singkat cerita akhirnya para petani di desa ini benar-benar nyerah sama keadaan. Karena kenapa? Modalnya habis, Bray. Setelah itu hewan ternak banyak yang mati kehausan. Bahkan ladang itu juga nggak bisa ditanemin apa-apa lagi. Nah dalam kondisi putus asa seperti ini itu jutaan orang di desa nekat melakukan eksodus. Mereka pindah secara massal ke kota-kota besar yang ada di Maroko. Harapannya sebenarnya cuma satu, bisa dapat kerjaan, bisa dapat penghasilan untuk makan saat hari itu juga. Entah jadi kuli panggul, buruh bangunan, atau apa aja lah, yang penting bisa makan. Tapi faktanya kota-kota besar di Maroko itu nggak siap nampung segitu banyaknya orang dengan lapangan kerja kasar. Alhasil para petani yang kabur ke kota ini gagal dapat kerja. Mereka akhirnya mentok dan nggak punya pilihan lain. Terus mereka mulai nih ngebangun gubuk-gubuk liar di pinggir-pinggir kota. Dan dari sinilah akhirnya muncul kawasan kumuh atau disebut dengan slums. Ini semuanya adalah sebuah bentuk kesenjangan yang sangat gila antara si kaya yang mereka asik-asikan naik kereta cepat sama si miskin yang susah cari air di perkampungan kumuh. Dan penderitaan ini itu pelan-pelan berubah menjadi bom waktu. Dan perlu kalian tahu, penderitaan ini itu tidak hanya terjadi kepada para petani yang memang secara pendidikannya itu di bawah rata-rata, Bray. Melainkan juga ada sesuatu yang aneh. Penderitaan ini itu ternyata nggak cuma dirasain sama kalangan bawah, bahkan sama para pemuda terpelajar. Lah, kok bisa? Nah, sekarang mari kita bedah sistem ekonomi mereka yang ternyata Oke, sekarang kita masuk ke masalah yang lebih spesifik, Bay, tentang krisis generasi muda sama jebakan pendidikan. Nah, logika normalnya kalau kita mau keluar dari jurang kemiskinan, otomatis mereka harus sekolah tinggi-tinggi kan, harus masuk kampus, setelah itu lulus bawa ijazah dan mereka akhirnya jadi sarjana, terus kerja ke kantoran yang gajinya layak. Tapi kalian harus tahu di Maroko logika seperti yang tadi itu benar-benar hancur berantakan karena fakta di lapangan benar-benar jauh sekali berbeda. Jadi peluang bagi para sarjana di Maroko buat nganggur itu justru 5 kali lipat lebih besar dibandingkan sama mereka yang nggak pernah sekolah sama sekali. Dan ini adalah data resmi. Terus pertanyaannya, kenapa bisa ada anomali segila ini? Nah, jadi ada 2 alasan utama yang perlu kalian pahami. Pertama, sistem pendidikan yang salah sasaran. Lah kok bisa? Jadi kampus-kampus di sana itu beberapa masih pakai kurikulum yang sebenarnya cukup usang banget, Bray. Rata-rata dari mereka cuma fokus ke teori hafalan buku. Jadi mahasiswanya seakan dicetak cuma buat jadi pegawai administrasi pemerintah. Padahal dunia industri modern sekarang lagi butuh hard skill kayak programming, analisis data, atau teknisi buat operasional lapangan. Nah, karena ilmunya nggak nyambung, pihak swasta akhirnya jadi males ngerekrut para sarjana-sarjana ini. Dan yang kedua, ini akar masalah paling parah. Ekonomi Maroko itu nggak tumbuh buat rakyat biasa. Kenapa? Karena dikuasai sama satu kekuasaan absolut. Namanya adalah Makhzen.
Nah, buat kalian yang belum tahu, makhzen ini itu sebutan buat jaringan elit penguasa, Bray. Dan di dalam jaringan itu ada berbagai macam profesi, mulai dari orang istana sampai para pengusaha atau kroni-kroni yang deket banget sama raja. Jadi di Maroko itu nggak bisa sembarangan bikin bisnis besar kalau statusnya cuma rakyat jelata. Karena hampir semua sektor bisnis yang strategis dan cuannya gede itu otomatis langsung dimonopoli sama jaringan makhzen ini. Mulai dari tambang fosfat yang jadi sumber kekayaan terbesar mereka, terus sektor perbankan, telekomunikasi, sampai jaringan supermarket paling gede sekalipun itu dikuasai oleh mereka. Dan semuanya berujung ke kantong keluarga kerajaan atau elit-elit ring satu mereka. Kalau ada anak muda di sana pinter, punya ide startup keren, atau merintis usaha menengah, mereka bakal langsung dibenturin sama birokrasi. Mulai dari perizinannya yang sengaja dibikin ribet sampai birokrasi lainnya. Dan kalau mau mulus ya harus siapin uang pelicin atau minimal orang dalam di lingkaran elit tadi. Oleh karena itu, ekosistem bisnis buat rakyat biasa itu benar-benar pelan-pelan mati dengan sendirinya. Usaha kecil benar-benar susah berkembang. Setelah itu di sana kan banyak sekali anak-anak muda lulusan kuliah atau lulusan kampus yang mereka juga menjadi beberapa sarjana. Nah, pertanyaannya, kok bisa rakyat Maroko itu nggak berontak? Nah, yang jadi pertanyaan besar lagi adalah apa yang membuat jutaan anak muda ini itu memilih diam dengan realitas seperti itu? Jawabannya ada pada sebuah tragedi berdarah yang sukses membungkam kebebasan mereka, kebebasan rakyat Maroko. Nah, sampai sini setelah mengetahui banyak hal tadi, mungkin kalian bertanya-tanya, kok rakyatnya nggak demo aja? Kan mereka bisa turun ke jalan, bahkan mungkin juga bisa menggulingkan pemerintahannya. Nah, untuk menjawab ini kita harus mundur ke sebuah kejadian kelam di tahun 2016. Karena dari kejadian di tahun itu kita bisa tahu bukti betapa berbahayanya melawan penguasa di Maroko. Jadi ini ceritanya, di tahun 2016 ada pemuda namanya Mouchine Fikri. Dia ini cuma pedagang ikan biasa sebenarnya. Niatnya murni cuma nyari nafkah halal buat keluarga di daerah Al-Hoceima. Dan suatu hari aparat itu datang. Mereka ngerazia tuh. Setelah itu nyita ratusan kilo ikan dagangannya. Alasannya katanya melanggar aturan izin tangkap. Padahal sebenarnya ikan-ikan mahal itu adalah salah satu modal hidup Mouchine. Dan singkat cerita, ikannya dibuang gitu aja ke dalam truk penggiling sampah. Dan tiba-tiba ini Mouchine tiba-tiba histeris banget. Ya karena cuma itu salah satu sumber yang digunakan untuk dia hidup sama keluarganya. Nah, akhirnya dia histeris banget, teriak-teriak. Setelah itu pas lihat sumber pencahariannya itu mau digiling hancur, Mouchine itu dengan nekat lompat masuk ke bak truk sampah untuk nyelamatin ikannya. Tapi kalian tahu apa yang terjadi? Mesin penggiling sampah yang ada di dalam truk itu mendadak menyala. Dan akhirnya Mouchine Fikri tewas seketika di tempat itu. Tubuhnya masuk ke mesin penggiling sampah dan kejadian gila ini sempat direkam warga dan langsung viral ke seluruh pelosok negeri Maroko. Nah, bersamaan dengan kejadian itu, rakyat Maroko yang emang udah muak sama kemiskinan dan kelakuan aparat yang semena-mena, akhirnya tragedi itu langsung memicu demo besar-besaran dengan menggunakan gerakan Hirakrif. Dan saat gerakan itu terjadi, ribuan orang ini benar-benar turun ke jalan. Mereka menuntut keadilan buat Mouchine. Setelah itu menuntut perbaikan ekonomi, sampai menuntut untuk melakukan pembangunan rumah sakit dan kampus di daerah-daerah miskin. Tapi gimana respon pemerintah Maroko? Mereka malah merespon pakai tangan besi. Akhirnya aparat dikerahkan besar-besaran, bre. Demonstran dibubarin dengan paksa, bahkan ratusan aktivis ditangkap dan pemimpin demonya yang bernama Nasser Zefzafi itu diseret ke pengadilan. Dia dituduh makar dan mengancam keamanan negara. Vonisnya benar-benar gila. Dia dihukum 20 tahun penjara. Dan perlu kalian tahu, vonis ekstrim itu semacam ngasih pesan teror sebenarnya. Dan pesannya udah jelas banget dari istana buat seluruh rakyat Maroko. Seakan istana itu bilang, jangan pernah berani ngelawan atau masa depan kalian akan habis di balik jeruji besi.
Akhirnya, semenjak tragedi itu terjadi, pemerintah Maroko benar-benar makin pinter, Bray. Mereka nyempurnain taktik pembukaman. Caranya ini lebih halus lagi, tapi sangat mematikan. Sekarang, para aktivis vokal itu nggak selalu langsung di penjara. Kadang mereka ditawarin jabatan, dikasih gaji gede, atau dikasih fasilitas mewah. Tapi ada satu syarat mutlak, jangan pernah sekalipun mengkritik raja dan elit Makhzen. Terus gimana kalau ada yang bandel atau gimana kalau ada yang berontak? Nah, mereka ini bakal dituduh nyebarin hoax, bahkan difitnah, kena skandal, sampai akses bisnisnya diblokir total. Dan lewat kombinasi teror hukum dan sokokan inilah, akhirnya ruang kebebasan berekspresi di Maroko itu benar-benar mati total. Rakyat jadi ketakutan setengah mati buat ngomong politik, dan pas rakyat udah dilarang bicara di negerinya sendiri, nah kemarahan mereka perlahan berubah menjadi satu wujud yang benar-benar menakjubkan. Jadi gini, Bray, garis batas antara Ceuta yang misahin antara Maroko sama Spanyol itu sebenarnya bukan cuma garis batas wilayah biasa aja. Nah, wilayah ini itu tidak dijaga ketat sama elit Maroko, melainkan malah sering dijadiin alat tawar. Ya, semacam senjata politik gitulah, Bray, buat neken atau buat maksa Eropa. Loh, kok bisa? Jadi gini, Maroko itu sebenarnya dibayar mahal banget pakai dana bantuan Uni Eropa. Intinya mereka disuruh jadi satpam perbatasan. Bahkan Uni Eropa sampai ngucurin triliunan rupiah tiap tahun. Biar apa? Biar Maroko itu ngetatin penjagaan yang ada di Ceuta. Tujuannya jelas, biar imigran gelap dari Afrika gak gampang nembus masuk ke Spanyol. Tapi gimana kalau Maroko lagi marahan atau lagi ada konflik nih sama Spanyol? Nah, disinilah ngeri-ngeri sedapnya, Bray. Mereka itu berani pakai batas negara ini buat senjata pembalasan. Bahkan ada sebuah kejadian nyata yang beneran terjadi. Tepatnya saat itu di bulan Mei 2021. Nah, waktu itu pemerintah Maroko lagi marah besar sama Spanyol. Alasannya, Spanyol ini ketahuan diam-diam menerima orang yang bernama Brahim Ghali. Siapa dia? Nah, dia adalah pemimpin Front Polisario, sebuah kelompok separatis yang nuntut kemerdekaan Sahara Barat. Kasarnya, ini adalah musuh bebuyutannya Maroko. Tapi singkat cerita, Brahim Ghali malah diterima berobat di rumah sakit Spanyol. Akibat kejadian seperti itu, Maroko ini benar-benar sangat ngerasa dikhianatin. Terus tahu balas dendamnya gimana? Ini benar-benar ekstrim banget. Jadi pemerintah Maroko itu ngeluarin perintah rahasia ke semua aparat penjaga perbatasan di Ceuta. Perintahnya itu sangat simpel, berhenti jaga atau pura-pura buta, terus biarin semua orang lewat. Dan dalam waktu singkat kabarnya langsung nyebar ke sekitar 10.000 warga Maroko. Akhirnya mereka langsung merangsek dan berbondong-bondong. Pertanyaannya, aparat Maroko gimana? Nah, mereka cuma berdiri diem aja, mulai dari dewasa, remaja, dan beberapa ada juga yang wanita. Nah, setelah taktik gila ini sukses besar, pemerintah Spanyol sama Uni Eropa ini benar-benar panik luar biasa. Setelah itu, kota Ceuta kebanjiran ribuan imigran, dan lewat serbuan manusia inilah Maroko seolah ngirim pesan ancaman ke Spanyol. Kalau kalian berani ikut campur urusan politik dalam negeri kami bakal buka keran perbatasan ini atau bakal buka gerbang perbatasan ini. Biarin aja, kalian bakal kebanjiran masalah imigran. Dan perlu kalian tahu secara politik, taktik seperti ini itu berhasil bikin Spanyol ngalah, Bray. Tapi secara psikologis pemerintah Maroko nggak sadar bahwa kejadian di tahun 2021 itu memicu sebuah ingatan mematikan di otak anak-anak muda mereka saat itu. Akhirnya anak-anak muda itu ngerasa bahwa Eropa itu sebenarnya bisa ditembus. Dan saat tekanan ekonomi udah di ujung tanduk, akhirnya sesuatu terjadi di tahun 2026. Nah, tepat di bulan Juli 2026, tragedi eksodus massal 60.000 warga yang nekat berenang ke Ceuta kemarin itu berbeda banget sama kejadian tahun 2021. Kalau 5 tahun lalu ini emang ada campur tangan pemerintah dan tujuannya murni politik.
Setelah itu, kalau yang sekarang murni karena keputusasaan rakyat. Ceritanya, di pertengahan tahun ini, tiba-tiba muncul rumor palsu. Ada oknum nggak bertanggung jawab yang sengaja bikin konten hoax. Isinya bilang kurang lebih seperti ini. Pemerintah Spanyol ini lagi bikin kebijakan baru. Spanyol lagi kekurangan banget tenaga kerja kasar. Jadi mereka buka perbatasan secara diam-diam. Dan konten hoax ini ngasih janji yang manis banget. Pokoknya kalau kalian bisa mendarat di pantai Ceuta sekarang, kalian nggak bakal dideportasi. Spanyol akan ngasih kalian izin kerja instan sama tetap tinggal. Dan kalian harus tahu informasi itu sampai ke orang-orang yang hidup di perkampungan kumuh, gagal panen, nganggur, padahal punya ijazah sarjana. Terus kalian nggak boleh protes sama pemerintah. Nah, tiba-tiba ada sebuah video TikTok lewat. Nah, video itu ngasih harapan jalan keluar secara instan buat hidup enak. Ya, secara otomatis otak mereka yang nggak bakal sempet lah buat nyari tahu ini beritanya valid atau tidak, hoax atau tidak, itu nggak bakal sempet. Otak mereka ini bakal langsung nganggep bahwa itu semua adalah kebenaran mutlak dan itu semuanya adalah satu-satunya harapan yang mereka punya. Di sisi lain, yang makin gila adalah algoritma sosmed. Jadi algoritma sosmed waktu itu terus merekomendasikan hoax ini ke ribuan anak muda di seluruh Maroko. Akhirnya hampir 60.000 orang bareng-bareng itu masuk ke Laut Ceuta. Dan fakta yang ada di lapangan, pemerintah Spanyol sama sekali nggak pernah ngeluarin kebijakan itu. Penjagaan perbatasan itu justru lagi ketat-ketatnya. Akhirnya puluhan ribu warga Maroko ini nekat nyebur ke laut. Mereka berenang mati-matian mendekat ke daratan Ceuta. Dan mereka saat di Ceuta benar-benar disambut dengan gas air mata. Tragedi Exodus Maroko 2026 ini akhirnya ngebuka mata dunia. Di balik megahnya kereta cepat Arborak, di balik pelabuhan yang super mewah, ada kemegahan sistemik yang sangat memalukan. Sekarang menurut kalian siapa pihak yang paling bertanggung jawab atas tewasnya ribuan imigran di perbatasan Ceuta ini? Apakah pemerintah Maroko yang memonopoli ekonomi dan ngebungkam rakyatnya sendiri, atau si pembuat konten hoax yang memanfaatkan keputusan mereka? Atau kalian punya sudut pandang yang lain? Tulis di kolom komentar dan jangan lupa klik tombol like, share videonya, dan juga klik tombol subscribe, nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan cerita, analisis, dan juga storytelling dari Maharu. Gua pamit undur diri, jaga akal sehat kalian, jangan gampang ngemakan hoax dan sosmed. Stay critical, stay sane, and I'll see you in the next story. Bye.